Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Colokin itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Kita jumpa lagi di PJJ YPI belajar online. Enggak masalah. Nggak masalah. Hari ini kita mau belajar apa? Untuk IPS. IPS ya. Kabelnya tarik. Tarik semua. Nah, kita belajar IPS ya. Kita sudah kelihatan semua PPT-nya? Sudah, Pak. Kelihatan ya, aman ya? Aman ya, PPT-nya kelihatan ya. Nah, bisa dibaca kita belajar apa hari ini? Pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, pluralitas masyarakat Indonesia ya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Colokin. Gue bilang dari tadi. Kalau mana, Pak? Cari. Oke, berdoa selesai. Amin. Nah, coba sebelum kita mulai, persiapkan dulu buku-bukunya. Sudah ada bukunya? Sudah dipersiapkan? Sudah, Pak. Sudah ya. Pulpennya juga sudah ada? Ada ya? Oke, yuk kita mulai. Nah, yang pertama, ini tujuan pembelajarannya ada 5. Ya, nanti bisa kalian lihat di PPT di Google Classroom, sudah di-share sama Bapak. Kemudian, untuk merefresh ingatan kalian, minggu kemarin libur ya? Belajarnya nggak ada kegiatan meet. Ya, tapi ya mengerjakan tugas kan? Ya, oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang faktor perbedaan agama yang menyebabkan pluralitas di masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor perbedaan budaya yang menyebabkan pluralitas di masyarakat Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang coba Bapak ingin bertanya, masihkah kalian ingat ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 5, Pak. 5. Apa saja? Islam. Ya, 1 Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Buddha. Yang keempat
Katolik. Hindu. Hindu dulu. Hindu, yang kelima Konghucu. Nah, untuk agama Katolik, Katolik enggak, Pak. ya untuk agama Katolik itu merupakan cabang dari Kristen ya. Jadi Kristen terbagi dua, yaitu Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Ya. Itu. Nah, sebenarnya ada lagi yang disebut dengan aliran kepercayaan. Jadi selain 5 agama itu, Indonesia juga mengakui aliran kepercayaan. Contohnya seperti Kejawen atau Sunda Wiwitan itu sudah diakui di Indonesia. Tapi di kolom KTP-nya ditulisnya lain-lain atau aliran kepercayaan seperti itu. Lanjut ya. Nah, kan tadi sudah disebutkan bahwa agamanya di Indonesia tuh banyak yang diakui. Ada 5 lah kurang lebih secara garis besar. Yang jadi pertanyaan, mengapa perbedaan agama di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Cahaya Firdaus? Apa, Pak? Ya. Mengapa perbedaan agama di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan? Yang lain bisa bantu? Halo? Apakah jaringannya putus lagi? Enggak ya? Aman kok. Coba, mengapa agama di Indonesia yang begitu banyak tidak menimbulkan perpecahan? Ada yang bisa jawab? Karena ada saling menghormati. Ya betul, salah satunya adalah saling menghormati. Intinya toleransi ya. Lanjut. Nah, minggu kemarin selain kita belajar mengenai agama yang menimbulkan pluralitas atau kemajemukan, kita juga belajar budaya kan? Budaya itu ternyata menimbulkan kemajemukan atau pluralitas. Masih ada yang ingat? Apakah saja 7 budaya universal itu? Ayo, masih ingat nggak minggu kemarin di PPT ada loh 7 budaya universal. Ya, cari dulu. 7 budaya universal itu dikemukakan oleh seorang sosiologi yang bernama Kuncoro Ngerat. Apa saja 7 budaya universal itu? Oke, Bapak kasih bocoran. Sistem bahasa, Pak. Ya, 1 sistem bahasa, betul. Siapa tadi yang jawab namanya? Ekonomi, Pak, ekonomi. Jihan. Sistem ekonomi, Pak. Hah? Sistem ekonomi? Bukan. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan, betul. Terus? Sistem organisasi masyarakatan. Sistem religi atau sistem religi termasuk sistem organisasi masyarakatan. Kesenian, Pak, sistem kesenian. Sistem kesenian Teknologi. kurang tepat. Sistem teknologi bisa masuk. Ya maksudnya Komunikasi, Pak. sistem enggak bisa. Jadi sistem teknologi, sistem komunikasi nanti masuknya ke sistem pengetahuan. 2 lagi apa? Religi. Sistem religi udah. Mata pencaharian termasuk ya. Mata pencaharian yang ke-6, yang ke-7 sistem kemasyarakatan. Oke. Lanjut.
Menurut sosiologi bernama J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu, ayo, ada siapa tuh yang nangis? Jangan dinangisin adanya. Ya coba Dam, si Dam. Nih, jadi kita di sini kedatangan tamu 2 orang. Salah satunya teman kalian. Kamu pindahan ya? Ya, coba kenalan dulu sama teman-temannya sini. Mana Pak? Dari sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nih katanya, sini Dam. Katanya ini siswa pindahan. Coba sepertinya belum kenalan ya sama kalian ya? Ya coba Dam, kenalan dulu Dam. Ngomong aja sih. Nih Dam, coba ngomong. Kenalan dulu. Bayu bukan Pak. Hah? Bukan Bayu, Adam. Adam siapa namanya? Adam Gusti. Adam Gusti teman-teman. Ini namanya Adam Gusti. Silakan Dam, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Adam. Mana Pak? Ada tinggal merah Pak. Duduk. Nah, Hoi. Nama Pak. kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Adam Gusti Padela Rosidin. Kelas 8C. Asal sekolah. Asal sekolah Asalnya pindahnya dari mana? pindah Alwaton Pusat Putri Lender. Iya Pak. Udah. Nah, Pak. Nih, coba Dam bacain. Menurut sosiolog JJ Honigman terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Jadi selain Kunchorningrat, J.J. Honigman juga menjelaskan bahwa terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Sembari dicatat ya. Kalau Kunchorningrat kan mengemukakan 7 budaya universal, yaitu mulai tadi teknologi, sistem kekerabatan, dan macam-macam yang ada 7. Sedangkan J.J. Honigman mewujudkannya dalam 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Nah, ini dicatat, nanti dihafalkan saja. Lanjut, sudah nyatatnya? Sudah ya, gampang kok. 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, karya, menurut sosiolog J.J. Honigman. Udah ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian hubungan antara budaya dan suku itu apa? Hubungan budaya dan suku. Ada yang apa? Agama apa bukan Pak? Gak dengar. Saling mempengaruhi suatu kebudayaan. Hubungan budaya dan suku. Hubungannya mempengaruhi daerah Pak. Mempengaruhi daerah. Ya. Suku, Beda agama. suku dan budaya. Setiap suku apakah memiliki budaya yang sama? Tidak berbeda. Berbeda. Tergantung sukunya mana. Ya kan? Suku Madura dengan suku Bali yang deketan aja budayanya berbeda. Betul? Itu mantai Pak. Ya. Jadi budaya itu asalnya dari mana? Yo, budaya asalnya dari Tuhan, bukan. Dari manusia, kegiatan manusia, ya kan? Betul dong, budaya itu merupakan apa namanya akumulasi dari yang dilakukan oleh manusia. Zaki bahasa penting apa nih?
Oke. Nah ya. Nah, budaya yang berbeda-beda yang diakibatkan oleh suku yang berbeda-beda itu pula, itu asalnya dari mana? Asalnya dari mobilitas sosial kan, adanya suatu perpindahan. Coba kalau misalnya orang sukunya itu tidak melakukan perpindahan, ngumpul aja di situ, pasti tidak memiliki keragaman, betul? Betul. Ya, soalnya suku Jawa dan Bali kan dipercaya bahwa suku Bali itu nenek moyangnya asalnya dari Jawa, ya kan, orang Jawa yang karena satu dan lain hal akhirnya bepergian pindah ke Bali, menetap di sana, bikin kerajaan, akhirnya membentuk suatu suku, lama-lama menjadi suku Bali gitu. Coba dilihat suku Jawa dan suku Bali, pasti kalau dilihat akar budayanya masih mirip. Coba bayangin kalau suku Jawa nggak pernah pindah-pindah di Jawa aja, apakah ada suku Bali? Suku Ambon ada nggak, Pak? Ya? Suku Ambon. Suku Ambon, ya sama kayak gitu prosesnya, gitu ya. Jadi nggak akan ada suku Bali karena tidak ada suatu mobilitas sosial. Berbicara mengenai mobilitas sosial, masih ingat nggak coba? Apa sih mobilitas sosial itu? Ini udah pelajaran minggu kemarin kali. Lupa, Pak. Lupa. Intan masih ingat mobilitas sosial? Apa? Lupa, Adam? Ya. Mobilitas sosial itu merupakan suatu pergerakan, mobilitas mobil bergerak, pergerakan kelas sosial. Jadi yang bergerak apa? Lapisan-lapisannya. Misalnya dari tadinya petani bergerak naik menjadi yang punya penggilingan padi, yang tadinya cuma buruh tani menjadi yang punya sawah. Nah itu kan bergerak, ada suatu pergerakan sosial, itu disebutnya dengan mobilitas sosial. Gampangnya seperti itu. Dibaca lagi ya, jangan udah beres babnya dilupakan, nanti buat ini ulangan. Lanjut. Apa saja sih yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Coba dibaca yang A. Siapa mohon bantuannya yang mau membaca? Zaki, coba Zaki. Perbedaan lokasi, kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai sebuah masyarakat dengan kerajinan buat masyarakat pesisir. Ya. HP siapa yang dengar itu? Diangkat dulu. Pak. Ya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia merupakan perbedaan lokasi, di mana lokasinya yang berbeda pasti mempengaruhi budayanya. Misalnya ya, seperti disebutkan, kerajinan produk ya, budaya itu kan merupakan produk ya, produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat pegunungan dengan masyarakat pesisir pasti berbeda. Kalau masyarakat pesisir, karena lokasinya ada di pesisir, gampang menemukan kerang, gampang menemukan limbah-limbah hewan laut. Mereka kerajinannya berbasis bahan dasar laut. Misalnya bikin cincin dari mutiara, bikin manik-manik dari bekas kerang, inian kerang gitu ya. Kalau misalnya masyarakat pegunungan karena jauh dari pantai tetapi dekat dengan alam berupa gunung, pasti berbasisnya yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya di sana banyak batu-batuan, dibuatlah kerajinan yang berasal dari batu granit, batu marmer seperti itu. Ini membuktikan bahwa perbedaan lokasi menimbulkan perbedaan budaya. Oke, lanjut. Ya. Tugas langsung aja, Pak. Apa? Tugas langsung aja, Pak. Tugas langsung. Tugas langsung mah? Ya nggak gitu ya saya. Emang nggak mau dijelasin?
Jelasin dulu. Nanti dulu. Dah. Jadi bangsa Indonesia itu punya lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Di mana di suku Jawa adalah kelompok suku yang terbesar ya, mencapai 41% total populasi. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Oh iya, tahu Suriname? Nggak tahu Pak, apaan Pak? Suriname, negara Suriname adanya di Amerika Selatan kalau nggak salah. Nah itu bahasa Jawa yang dipakai di sana. Orang-orangnya juga orang-orang Jawa turunan. Nah itu kan suatu mobilitas sosial juga. Orang Jawa pergi waktu zaman Belanda dijadikan sebagai buruh. Buruhnya nggak langsung main-main jauhnya, langsung ke Suriname naik kapal. Sampai sekarang mereka menetap di Suriname, sehingga menimbulkan keberagaman budaya juga di sana. Ada pengaruh Jawa di Suriname, kan menimbulkan bahwasanya mobilitas sosial itu mempengaruhi juga keragaman budaya seperti itu. Ya lanjut. Nah ini suku-suku bangsa di Indonesia, ini hanya sebagian karena turunannya masih banyak banget, bisa dibaca. Nah, yang keempat nih, kalau tadi kita berbicara mengenai perbedaan suku sebagai suatu bentuk daripada keragaman atau keragaman sosial ya. Sekarang kita berbicara perbedaan pekerjaan. Pekerjaan itu apa sih? Ada yang tahu definisi pekerjaan? Coba. Gawean, siapa ya? Definisi gawean atau pekerjaan itu apa definisinya? Ini ada di PPT, coba bacakan satu orang. Rapi baca Pak. Hah? Rapi Pak. Bacakan Pak. Ya, coba bacakan satu orang. Rapinya baca Pak. Bacaan Pak. Perbedaan definisi dari pekerjaan itu apa? Baru Pak, baru. PNS Pak, PNS. PNS itu jenisnya. Saya di mana sih? Apa? Ya, udah nih, saya yang bacain deh. Pekerjaan itu merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. PNS, berdagang, jualan, itu kan suatu bentuk pekerjaan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan. Kalau kamu mau jualan nggak ada hasilnya, nggak ada yang dipenuhi dari jualan, buat apa jualan? Itu mah namanya buang-buang waktu, bukan suatu pekerjaan, ya kan? Pada saat ini kalian tuh dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan nih, mulai dari yang tadi disebutkan PNS, TNI, polisi, tukang bangunan, ada pedagang, ada petani, nelayan. Nah ini jika kita lihat perbedaan pekerjaan yang beraneka ragam itu dapat menimbulkan suatu keragaman atau pluralitas, ujung-ujungnya keberagaman di masyarakat Indonesia. Tuh ya. Karena apa? Pekerjaannya beragam, misalnya seperti guru. Seorang guru bukan seorang guru bukan seorang nelayan. Apakah seorang guru bisa menghasilkan ikan, menangkap ikan? Enggak. Tidak. Pasti membutuhkan seorang nelayan untuk menangkap ikan. Seorang nelayan pun apakah bisa menjual tangkapannya langsung kepada konsumen? Tidak ya. Harus melalui perantara pengepul atau pedagang. Sehingga dengan demikian terciptalah suatu sistem tuh struktur kemasyarakatan. Balik lagi tadi ke budaya universal. Ya kan? Salah satunya kan perbedaan pekerjaan di budaya universal itu.
Nah, hal tersebut ujungnya menimbulkan keragaman di masyarakat Indonesia khususnya. Oke, lanjut dikit lagi nih. Yang perlu kalian ketahui, semua pekerjaan itu mulia. Jadi kalau ada yang kerjanya jadi sapu jalan gitu, petugas orange apa namanya? Ya, PPSU, betul sekali. Kalau di Bandung ada tuh pasukan biru yang masuk-masuk got. Kalau Jakarta orange semua ya. Ya itu mulia. Jadi nggak usah dipandang bahwasanya setiap pekerjaan itu, saya pekerjaannya di kantor pakai AC, wah yang lain mah di bawah, nggak boleh. Karena pada dasarnya setiap pekerjaan itu mulia, bermanfaat bagi diri dan orang lain, gitu ya. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosakata dalam bahasa Malaysia. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah Melayu, yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Indonesia, kalian ini dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah. Bahasa Sunda bisa. Ada yang ini enggak contoh yang diserap dari bahasa daerah? Apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Coba. Bahasa apa? Apa? Kata apa? Katanya. Bahasa Inggris, Pak. Enggak, katanya. Misalnya kayak kalau dalam bahasa asing ya, setahu Bapak ya, ember. Ember itu dalam bahasa Belanda diserapnya. Keren ya. Ya, atau misalnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa daerah, apa ya? Tuh, ambyar. Ambyar itu diserap dari bahasa apa? Apa orang mana, Pak? Saya orang Jawa. Emang? Ya. Orang Klender. Ya, bahasa ambyar. Ambyar itu diserap dari bahasa Jawa. Artinya apa? Tercerai-berai gitu. Nah, itu ya. Hancur. Contoh penyerapan bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ah, tidak. Nanti bingung tugasnya, nggak ngerjain lagi. Ayo, Pak, di sana bahasa Ambon, Pak. Itu colokin cariin anuan colokan HP laptop. Iya, colokan laptop. Tahu kan colokan laptop? Cari di situ colokan laptop. Cari deh. Ada nggak? Apa coba? Pertanyaan. Nah. Ada pertanyaan nggak? Saya, Pak. Nggak ada. Beneran. Coba kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Kita hari ini kita belajar apa sih? Kebudayaan, Pak. Nggak usah. IPS belajar apa? Bab apa? Babnya aja nggak tahu bab apaan. Kita belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia, ya kan? Kita belajar mengenai perbedaan suku. Nah, nih perbedaan suku dengan perbedaan pekerjaan. Kalau agama itu materi minggu lalu, kita hanya mengulang saja. Nah, minggu ini kita kan fokusnya ke perbedaan suku dengan perbedaan pekerjaan, di mana perbedaan suku itu dapat menimbulkan apa nih? Poin kita, pluralitas masyarakat Indonesia. Mengapa perbedaan suku dapat menimbulkan pluralitas? Karena suku-suku bangsa yang beraneka ragam memiliki ciri khasnya masing-masing, sehingga menimbulkan
pluralitas, menimbulkan corak dalam bangsa Indonesia sehingga beragam. Apa saja sih yang mempengaruhi perbedaan suku ya, terutama perbedaan budaya di masyarakat Indonesia? Salah satunya perbedaan lokasi, ya kan itu. Nah, sampai sini paham? Nah, yang terakhir pekerjaan. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya pekerjaan itu beraneka ragam, di mana pekerjaan yang beraneka ragam itu menimbulkan suatu keberagaman makhluk sosial. Manusia itu zon politikon atau zon sosialis ya. Nah, gitu. Artinya manusia tidak dapat bergantung atau manusia harus bergantung pada manusia yang lain, tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat kalau meninggal dikubur sendiri, nggak bisa, pasti ada yang nguburin, bener nggak? Benar, Pak. Iya, makanya disebutnya makhluk sosial. Pop dam, jadi dam, juga dam. Halo, mohon maaf, terdengar suaranya? Terdengar ya? Halo? Halo, terdengar suaranya? Terdengar? Hah? Oke, mohon maaf ya, tadi ada masalah teknis, baterainya habis. Alhamdulillah. Baterainya habis, alhamdulillah. Aduh. Dah, sekarang saya share nih screen-nya lagi. Sekarang kita tugas ya. Tugasnya ini. Oh iya, sebelum tugas, coba saya pengen tahu kalian nyatet nggak? Nyatet nggak? Coba ditunjukkan ke kamera catatannya. Saya pengen lihat dari jauh. Mana yang nyatet, mana yang enggak. Yang tadi kan suruh nyatet, suruh siapin buku, pensil, alat tulis. Catet dong. Coba catatannya tunjukin kamera. Mana saya mau lihat. Ya, Jian udah nyatet. Mana lagi? Coba. Kamera kamu tunjukin catatannya.
Nih Raka udah. Saya. Oh, saya nggak tahu, Pak. Ah, nggak tahu. Nggak nyatet kali, bukan nggak tahu. Belakang masalahnya. Dah. Dah ya, nyatet ya. Tadi Raka nyatet tuh, kelihatan. Tiara, nyatet nggak Tiara? Dimut. Oh, tugas, Pak. Cahaya Firdaus, coba catatannya mana? Saya belakang, Pak. Nggak tahu, Pak. Alasan. Lalu dulu. Dah. Lalu dulu. Coba ya, dibiasakan dicatat walaupun memang ada PPT-nya atau ada videonya di YouTube lagi, tapi coba dibiasakan dicatat. Dilatih tangannya tuh untuk nyatet, karena apa? Ya, nyatet Tiara. Bagus. Nah, karena apa? Tangan nggak dilatih itu nanti lama-lama nggak bisa nulis, tulisannya ceker-ceker ayam. Nggak baik juga. Nanti kalau kerjaan tuh yang dilihat tulisan tangan juga loh, salah satu faktornya. Jadi dibiasakan nulis lah, tulis tangan dikit-dikit. Oke? Nah, lanjut tugas. Nah, yang pertama, apa saja yang mempengaruhi? Ya, screenshot sendiri-sendiri. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Yang kedua, coba amati perbedaan budaya di sekitar tempat tinggal kalian. Bagaimana kehidupan budayanya? Ya, coba Intan sini. Dan kelihatan nggak? Kelihatan nggak dari situ? Apa? Udah? Catat sendiri-sendiri ya. Yang HP-nya kencang nggak bisa di-screenshot. Tugasnya kalian tulis di buku tulis, dikirim via link WA atau link lah boleh. Di kertas lembar boleh, di HPS boleh, di buku tulis boleh, di foto, dikirim via link. Kalau yang kelas 8A 8B linknya ada kan, 8C 8D sendiri ada linknya dengan Bu Ula. Nanti di link dikirimkan. Itu siapa, Pak? Ini satu lagi. Amati perbedaan Pak. Itu anak baru, Pak. anak baru. Anak baru kali. Ya. Bung Miratul nggak tahu tadi di sana ada nggak di Bu Heni? Amati perbedaan budaya. Bagaimana kehidupan budayanya nih, coba contoh spoiler aja. Kalau kalian lihat di sekitar kalian kan suka ada ondel-ondel kan yang keliling tuh. Iya Pak ya. Nah itu kan salah satu kehidupan budayanya tuh. Perbedaan budaya di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, bagaimana kehidupan budayanya. Kalian bisa ceritakan misalnya ondel-ondel itu. Atau kalau di rumah kalian ada suka apa topeng monyet ya? Perbedaan suku sama agama, Bapak. Apa? Yang jadi topeng monyet, kalian ceritakan di situ. Bagaimana sih kehidupan budayanya? Ya dua. Iya Pak. Ya dua. Ya? Dan catat semua tugasnya? Udah, kalau belum di screenshot. Tadi katanya mau screenshot. Oke. Ya, cuman dua. Oke. Sekian materi kita kali ini, minggu ini. Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan bisa kalian tangkap, bisa kalian cerna. Bapak juga mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit, sempat mati. Karena itu kan di luar juga ya, masih apa? Human error lah. Oke, kita kembali lagi minggu depan, tetap di PJPI, belajar online. Enggak apa? Belajar online enggak?
Nggak masalah bikin masalah. Nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.